Oke pemirsa, kembali lagi di program Karpet Merah dan tentunya bersama bintang tamu kita Bang Rusli Effendi dan Oke. Kang Tian Bahtiar. Pertanyaan yang sering kali dilontarkan media, termasuk dilontarkan publik, arah koalisi. Kita memang tahu bahwa P3 adalah salah satu parpol yang mengawali secara terbuka menyatakan berkoalisi dalam KIB. Nah, cuman kita tahu juga kemarin ada turbulensi, ada gejolak politik sehingga Pak Suharto Manoarfa tidak lagi menjabat sebagai ketum. Berpengaruh tidak pada arah koalisi? Ya, kita sudah menggabungkan diri di KIB, ya kan, koalisi Indonesia ya bersatu. Jadi P3, PAN, Golkar. Nah, ini koalisi bukan personal, tapi organisasi. Organisasi. Partai politik. Jadi terjadinya perubahan dari Pak Suharto Manoarfa ke Pak Mardiono itu tidak merubah koalisi karena bahkan Pak Mardiono sendiri yang koordinator dari P3 di KIB itu. Di KIB, ya. Nah sekarang beliau menjadi PLT Ketua Umum. Jadi ini keputusan organisasi, bukan keputusan personal Pak Harso dulu bergabung di KIB. Jadi tidak ada masalah, bahkan Pak Mardiono koordinator. Gitu. Di masa Pak Suharto koordinator KIB dari P3 itu Pak Mardiono. Oke. Ya. Jadi aman ya untuk Insya Allah. setidaknya sampai akhir 2023 tetap. Insya Allah aman. Bahkan kita justru membuka diri kalau mau lagi ada partai politik yang bergabung. Menambah ya. Ya. Baik, bukan P3 kalau tidak menjadi berita, kira-kira begitu. Nah ini sudah berulang kali ditanyakan ke pimpinan P3 soal diterimanya atau penempatan Pak Romi Rohar Muzi di posisi paling menentukan, sangat menentukan, bukan paling menentukan. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Ya. DPP P3. Apa Pak sebetulnya alasan atau pertimbangan sehingga menerima Pak Romi yang notabene cukup dimention oleh publik? Kok kenapa ya gitu loh P3? Atau jangan-jangan maaf ya defisit kader? Jadi saya mau luruskan nih Kang, bukan Ya. menerima. Karena Kalau beliau tidak menerima keluar. kan orang luar. Karena beliau tidak pernah Nah keluar ini ya. justru Pak Romi sudah menyelesaikan persoalan hukum yang menimpanya dan sudah dia jalankan. Dan dia juga tidak hilang hak politiknya. Nah, di P3 sudah lazim mantan-mantan ketua umum itu menjadi ketua majelis pertimbangan. Oh bukan karena Bukan persoalan Romi. Romi, bukan persoalan tadi krisis kader, tidak. Nah, jadi kita sudah tradisi. Dulu Pak Mardiono kan ketua majelis pertimbangan, tapi karena Pak Mardiono jadi one team press sesuai undang-undang berlaku, regulasi berlaku, nggak boleh. Nggak boleh rangkap ya. Ya kan? Nah, maka terjadi kekosongan. Dulu kan Pak Harso. Jadi kalau bukan ketua-ketua umum, karena waktu itu kenapa tidak Pak Surya? Pak Surya kan juga ada masalah. Maka Pak Harso jadi ketuanya pertimbangan. Jadi sebetulnya kita meletakkan kelaziman haknya. Memang ini haknya Gus Romi. Karena beliau dulu ketua umum, sekarang kita letakkan menjadi ketua majelis pertimbangan. Tidak ada kekhawatiran berdampak pada elektabilitas, terutama untuk anak muda ya, Lia ya. Ya politik pasti ada plus minus gitu ya. Ya. Tapi justru orang yang mulai merambah ke dunia milenial, anak muda itu justru Gus Romi. Iya, iya. Ya Secara mungkin usia juga saya masih juga muda. menghimbau anak muda ya seluruh rakyat Indonesia bahwa setiap orang punya masa lalu. Iya, iya. Dan masalah itu sudah dilalui dengan baik. Saya tidak bicara persoalan hukum karena persoalan hukum itu kan Sudah. ada ranahnya dan dia sudah selesaikan. Iya, iya. Ya. Dan setiap orang ada punya masa lalu, ada masalah, tetapi dia sudah jalankan dan tanpa berlebihan bahwa Gus Romi kita butuhkan untuk bersama-sama satu tujuan menjemput kemenangan itu. Oke. Dan ini memang posisinya.
Jadi Ya. bukan ini lazim. Jadi mantan ketua umum menjadi ketua majelis pertimbangan. Bukan karena keistimewaan figur Romi ya, bukan ya, Gus Romi ya, bukan. Ya, Gus Romi memang punya keistimewaan. Anak muda yang punya talenta, ya bisa menyanyi, bisa baca Quran, ya bisa bermusik, bisa bergitar, tapi bisa khutbah. Nah ini kan potensi-potensi partai justru itu yang kita kembali tarik ke partai kita. Nah kalau Baik. beliau bukan apa istilah Akang tadi, bukan Apa defisit kadar defisit, tapi ini memang membawa kembali ditempatkan ke jabatan posisinya. struktural. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah ketika P3 mentargetkan ceruk suara di anak muda, pertanyaannya adalah konten apa yang akan disampaikan, berarti narasi, kemudian medianya apa? Karena kan sekarang sangat-sangat berbeda ya. Iya. Anak muda sekarang mengaksesnya Sangat gadget. cepat, iya. Sangat cepat gitu. Jadi maksud saya begini, ini kan salah satu ikhtiar, Ya. ya. Jadi kalau boleh saya sedikit, 3 pilar demokrasi itu satu di antara media. Kita juga ingin media-media mainstream itu bekerja. Kan kita juga tahu semua ya. Sekarang banyak video-video yang dibuat tiba-tiba, ya kadang-kadang juga menjadi resah. Ya ini peran media online mainstream ini memang penting ya. Jadi peran media ini sangat penting. Nah, Ya. karena itu saya berbangga hadir ke sini dan berterima kasih. Baik. Salah satu yang menjadi keresahan publik ya, dan itu disampaikan bukan hanya oleh aktor politik, pengamat, tapi juga oleh presiden, soal politik identitas. Sedemikian mengkhawatirkankah? Atau mungkin P3 punya pandangan lain tentang politik identitas itu? Ya ini kan soal interpretasi, Akang ya. Politik identitas dalam konteks partai politik mesti, Harus ada. Pak. ya kan setiap kita punya ideologi masing-masing. P3 dengan tema Rumah Besar Umat Islam, PDIP dengan tema Wong Cilik. Ya bukankah itu semua juga merupakan interpretasi positif dalam konteks identitas. Nah, yang mungkin disampaikan Pak Presiden dan pemimpin bangsa kita adalah identitas yang membuat perpecahan, Ya. yang berujung pada SARA. Nah itu yang kita jaga. P3 sangat menjaga itu. Bahkan kita punya prinsip perjuangan partai ada 6. Satu adalah kebersamaan, persamaan. Jadi maksudnya apa? Kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda agama, tapi dalam konteks membangun bangsa kita satu. Jadi NKRI itu sudah selesai sebetulnya. Nah oleh karena itu partai politik, anak-anak bangsa, anak-anak muda juga jangan mau diadu domba. Gitu ya. Kan setiap partai politik punya pasar sendiri dan teori marketing ada market share masing-masing. Nah kita juga sudah menyasar sekarang anak muda. Lewat apa? Lewat organisasi sayap kita tadi, GMPI, GPK, AMK itu tadi. Ini supaya bisa bekerja mengajak rakyat pemilih cerdas. Gitu. Nah karena itu politik identitas dalam konteks memecah bangsa tentu kita hindari. Baik. Mengawali tahun 2023, kita dikejutkan oleh pernyataan yang meragukan kredibilitas KPU, terutama dilontarkan oleh partai-partai baru. Sebetulnya orang lama dengan partai baru. P3 melihatnya seperti apa? Dan pertanyaannya, apakah ada jaminan pemilu 2024 itu punya integritas? Ya tentu itu harapan kita. Harapannya. Ya pemilu ya berintegritas, demokrasi yang cerdas gitu ya. Soal terakhir ini berkembang proporsional tertutup, proporsional terbuka kan. P3 Jadi, posisi menolak ya? Bukan P3, ramai yang menolak kan. Oh. Karena artinya Bukan hanya kita P3 tidak ya? mau demokrasi mundur. Gitu Oke, ya. oke. Kalau tertutup itu artinya partai mencalonkan tapi tidak tahu siapa yang akan dipilih. Kalau Ya, proporsional terbuka artinya setiap calon diketahui dan bekerja di tengah masyarakat. Nah, tapi kita menghormati saja kalau ada proses di MK hari ini. Kan yang disampaikan KPU itu sebenarnya
ada proses MK menuntut supaya pemilu 2004 itu adalah personal tertutup. Cuman jadi rame karena yang menyampaikan ketua Menjadi ketua ramai KPU. barangkali karena menyampaikan ketua KPU yang seharusnya- katanya tidak punya kapasitas untuk itu. Betul. Dan sebetulnya memang kapasitasnya menjalankan ya, Dia bekerja, bekerja. menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang. Ya, ada yang mau tanyakan? Ya, ini bagaimana sih Pak sosok pemimpin yang dibutuhkan bangsa pada tahun 2024 mungkin? Udah ada pandangankah dari bangsa yang pemimpin seperti apa nantinya? Secara figur, Pak. Secara figur. Ya, saya sebagai anak muda ya, saya ini muda tapi belum tua sudah kelihatan muda. Ya, kita punya anak bangsa, tokoh-tokoh nasional yang memang layak memimpin Indonesia. Nah, P3 juga ada kriteria, misalnya dia punya visi ke depan, visi kebangsaan yang cukup ya, bisa merajut persatuan kesatuan, memelihara persatuan, visinya ke depan ya, karena kita kan berhadapan dengan global ya, kemudian persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu memang dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul terjadi proses berpengalaman dan lain sebagainya. Dan tokoh-tokoh itu banyak, dan tokoh itu yang selalu juga kita undang di P3. Usia tidak menjadi batasan ya Pak, misalkan usianya harus segini nih, walaupun sudah berpengalaman tapi usianya sudah terlalu, mungkin maaf ini Pak, sudah berumur referensinya gitu. anak muda atau memang ini Pak? Sebenarnya biar kita dapat sinyal. Ya, menurut saya relatif ya kalau soal muda atau tua. Tapi bagaimana komitmennya itu bisa menangkap situasi hari ini. Hari ini kan era milenial ya, era digital gitu ya. Jadi saya tidak memandang sempit lah ya, tapi sebetulnya tentu bagaimana bisa menangkap kebutuhan bangsa kita hari ini. Pak, saya boleh masuk ke Partai P3 nggak Pak? Justru kita kan mengajak semuanya ya. Jadi kita mengajak semuanya ya, semoga P3 dipercaya 2024, karena itu kita punya target insya Allah minimal 40 sampai 50 kursi. Dan itu bukan cita-cita tanpa hitungan, tanpa analisa, karena kita pernah mendapat 2014 19 kursi. Karena itu juga saya menghimbau bagaimana pemilu 2024 yang bermartabat, yang cerdas, pemilih cerdas, dan peran media adalah sangat ditunggu-tunggu bangsa ini. Terima kasih Pak. Iya Bapak, terima kasih banyak atas semua Tapi sharingnya. saya boleh nggak di akhir ini berpantun? Boleh banget Bapak, Abang salah. Iya, kan alhamdulillah partai kita sudah mendapatkan nomor urut 17, gampang mengingatnya. 17 Agustus, Sweet yang umat 17. Islam 17 rakaat, nuzul Quran juga 17. Karena itu saya ingin berpantun. Silakan. Boleh. Pergi ke Jogja membeli talas. Cakep. Jangan lupa pilih P3 nomor 17. Iya, luar biasa. Bapak Rusli, makasih banyak Makasih, ya makasih. atas Sama-sama, saya juga terima sharingnya. kasih. Iya. Silakan. Oke, baik pemirsa, sekarang kita udah berada di penghujung acara. Semoga tayangan kami bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemirsa semua. Akhir kata, saya Lia Kalia dan rekan saya Tian Bahtiar. dan Bapak Rusli Effendi, makasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.